warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismi. Ya, selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak Danang atas kesempatannya. Hari ini kita bisa sharing kembali setelah kemarin kita sebelum pembelajaran ya, observasi, kemudian kita observasi dalam pembelajarannya, kemudian untuk hari ini pasca observasi. Ini apakah tadi yang Pak Danang itu sampaikan tadi sudah sesuai dengan pembelajaran menurut Pak Danang? Terima kasih Bu Istiani. Yang pertama saya ucapkan apresiasi tadi sudah melaksanakan observasi pada saya dalam melaksanakan tugas pembelajaran pada anak-anak. Yang kedua, kegiatan yang saya lakukan yaitu pembelajaran di kelas 11 IPS 2. Kalau menurut saya pribadi untuk kendala masih tetap ada, Bu. Yang pertama dari kondisi kesiapan siswa, karena tadi yang kita mungkin tadi Bu juga melihat kelas 11 IPS 2 dengan jumlahnya 26 siswa. Tadi yang diikuti hanya sekitar 16 siswa. Yang sisanya itu ada kendala mungkin dari persiapan yang dari rumah tidak membawa baju olahraga, terus ada yang sakit, ada yang izin kegiatan lainnya, sehingga dalam proses pembelajaran tadi yang bisa mengikuti dan siap sekitar 16 siswa kurang lebih. Ya. Jadi selama ini masih ada kendala yang tadi ada tadi ya pas pembelajaran. Kalau sesuai rencana pembelajaran, tahapan-tahapannya sesuai ya Pak ya, sudah sesuai menurut Pak Danang untuk. Kalau tahapan yang tadi sudah dilaksanakan dalam pembelajaran, menurut saya pribadi ya dikatakan belum sempurna sekali Bu, karena kalau kita harus sesuai dengan RPP, karena saya juga melihat kondisi dari anak, apakah karena di jam ketiga 4 kan cuaca sudah mulai agak panas Bu. Jadi nanti kita juga menyesuaikan dari melihat kondisi fisik anak tersebut atau dari murid-murid yang akan mengikuti pembelajaran. Terutama karena materinya tadi tentang atletik, yaitu submaterinya adalah lari estafet atau lari sambung. Nah, kendala yang lain juga persamaan konsep atau persepsi dari satu siswa dengan siswa yang lain tadi juga masih terkendala, karena tadi sudah saya himbau untuk menyiapkan alat tulis dan juga fasilitas HP yang mungkin siswa bawa. Namun tadi kita jumpai tidak semua siswa juga dalam kondisi siap, karena beberapa HP ada yang kuotanya habis, sehingga kita untuk melaksanakan literasi dan sebagainya juga masih terbatas, sehingga solusinya tadi harus kita buat kelompok Bu. Ya, dalam kelompok tadi ada yang tidak bawa HP sehingga bisa saling melengkapi, yang membawa HP bisa saling melengkapi dari yang teman yang tidak membawa HP. Namun esensinya dalam pembelajaran tidak serta-merta menggunakan HP atau sekedar fasilitas itu, namun materi yang kita sampaikan dapat tersampaikan kepada murid-murid dan murid bisa menerima, dan terlebih tujuan pembelajaran saya tadi adalah murid dapat mempraktekkan lari estafet dengan baik dan benar. Tadi saya lihat juga luar biasa Pak Danang, tadi anak-anak antusias, semangat itu. Mungkin bisa diceritakan membuat anak-anak semakin semangat itu. Bagaimana Pak Danang? Tadi dari rangkaian pembelajaran, dari yang pertama kita melaksanakan observasi terlebih dahulu dari kondisi siswa. Kita melihat motivasi dari siswa itu sendiri, Bu. Jadi kita akan tentunya bisa membedakan siswa yang motivasinya masih kurang, tentunya sebagai pemimpin pembelajar atau guru bisa meningkatkan motivasi sebelum kita masuk ke materi. Dan bentuk rangsangan saya kepada siswa yang kurang motivasi adalah melalui media bermain, Bu. Jadi sebelum ke inti kita siapkan permainan dan siswa dapat mengikuti dengan senang, dan saya tanya juga motivasinya sudah mulai semangat, Bu. Jadi itu faktor pendukung kita untuk sebelum materi kita sampaikan pada murid-murid kita.
Iya, saya yang begitu berkesan gitu Pak. Oke. Pembelajarannya menyenangkan gitu, anak senang, ceria gitu kan, kayak fresh gitu ya Pak ya. Mungkin untuk pembelajaran yang lain bisa diterapkan gitu ya Pak Danang. Terima kasih Bu, semoga dapat menginspirasi. Itu mungkin yang menjadi solusi Pak Danang ya untuk yang pembelajaran tadi ya. Ya, Bu. Ya, jadi anak itu dimotivasi sebelum memulai pembelajaran diberikan pembelajarannya yang menyenangkan. Dari pembelajaran tadi mungkin Pak Danang punya harapan atau komitmen untuk pembelajaran berikutnya. Harapan yang pertama, karena saya mengajar di Mapel Jas Orkes, jadi walaupun ini kegiatan di aktivitas di luar kelas, harapan saya siswa lebih banyak yang berpartisipasi, terutama dari tingkat kehadirannya. Walaupun cuaca sekarang ini sudah mulai hujan, namun persiapan seperti baju seragam olahraga harus dipersiapkan jauh-jauh hari Bu. Jadi kita juga mengingatkan pada siswa untuk persiapan. Jadi sebelum kita pembelajaran di lapangan, anak sudah siap dengan seragam dan baju olahraganya. Dan yang berikutnya, harapan saya penggunaan media yang menggunakan barang bekas seperti tadi yang kita coba laksanakan, yaitu menggunakan media koran Pak. Koran sebagai tongkat estafet. Jadi walaupun hanya sepele tapi anak dapat menerimanya dengan baik. Kemudian selain media barang bekas, harapannya anak lebih inovatif, terutama dalam menciptakan mungkin media yang lain Bu. Jadi saya pun juga akan berusaha menciptakan, dan dari pihak siswa pun juga semangat dan antusias untuk berpartisipasi tentunya dalam penggunaan media tadi Bu. Betul tadi Pak, saya juga melihat tadi Pak Danang sesuai dengan zamannya sekarang, anak-anak kan menggunakan media gadget itu untuk mencari materi. Itu tadi kan dalam diskusi juga Pak Danang juga sudah menggunakan ya. Luar biasa memang Pak Danang menggunakan banyak media ya, di situ ada gitu, termasuk dari barang bekas, koran itu tadi bagus, menarik sekali Pak Danang. Kemudian mungkin hal-hal yang baru dalam pembelajaran tadi, kalau menurut Pak Danang, apa yang Pak Danang lihat atau ditemukan? Hal-hal baru kalau menurut saya pribadi, yaitu dari siswa yang kita bentuk secara kelompok Bu. Jadi di sini ada nilai kolaborasi dan juga komunikasi serta kreativitas dari murid. Karena apa? Dengan kelompok tadi, siswa yang kemampuannya mungkin terbatas atau belum maksimal bisa belajar dengan temannya yang mungkin kemampuannya sudah paham terlebih dahulu dari materi yang akan kita sampaikan. Jadi di sini terjadi diskusi kelompok, siswa yang belum paham akhirnya menjadi paham. Selain itu juga membantu guru, selain mengefisienkan media yang digunakan. Karena jujur tadi media yang kita gunakan secara visual Pak, secara visual, kemudian siswa kita gali untuk dapat menciptakan informasi dalam bentuk mungkin visual. Visual itu audio gitu. Nah, sumbernya yaitu dari siswa itu sendiri, dari pengalaman pribadi, ataupun mungkin dari media yang sudah siswa bawa, yaitu menggunakan Android. Namun juga kita punya keterbatasan siswa, tidak semua siswa juga Androidnya siap dan bisa mengakses dari sumber online Bu. Nah, dari interaksi tadi saya mengapresiasi sekali bahwa murid-murid kita punya potensi yang sangat luar biasa, sehingga dari aktivitas diskusi kelompok tadi menurut saya sudah terjalin secara aktif dan tidak ada siswa yang pasif Bu, karena perannya masing-masing sudah terlihat jelas, yaitu yang satu ada yang mencatat, ada yang mencari informasi, dan yang satu bisa menampilkan dari hasil diskusi yang siswa-siswa tadi lakukan. Ya betul sekali, tadi anak-anak itu saat diskusi kemudian presentasi itu juga bagus ya. Ini juga kalau menurut saya memang hal yang baru juga Pak, karena olahraga kan mungkin
identiknya dengan kita fisik ya, keterampilan gitu. Tapi keterampilan yang lain juga ternyata dalam pembelajaran Pak Danang tadi luar biasa kan ada gitu. Kemudian tadi komitmennya ke depan Pak Danang bagaimana Pak? Kalau untuk anak maupun Pak Danang sendiri. Kalau yang pertama tadi dari siswa, saya melihat komitmen belajar dari siswa setelah pembelajaran saya tadi. Yang pertama, siswa merasa paham, tahu dari materi yang kita sampaikan. Dan yang kedua, siswa tentunya bersemangat untuk belajar, dan tentunya dalam mungkin dengan materi yang berbeda ataupun dengan mata pelajaran yang berbeda, sehingga kita dapat secara tidak langsung memberikan support dan juga rangsangan pada siswa bahwa belajar itu menyenangkan, Bu. Jadi jangan sampai membuat siswa itu menjadi merasa beban. Terlihat dari tadi antusias dari diskusi kelompok, siswa sudah menunjukkan bahwasanya ada perbedaan setelah sebelum mengikuti dan setelah mengikuti pembelajaran. Terlihat dari cara siswa melengkapi tugas, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah kita sampaikan, dan juga dalam diskusi kelompok dan dipaparkan oleh beberapa siswa yang tadi sudah mengerucut dalam bentuk unjuk kerja tadi. Kemudian yang dari saya pribadi, yaitu poin-poinnya yaitu lebih semangat lagi dalam memberikan pembelajaran, Bu, karena kita tahu bahwa anak didik kita itu mempunyai potensi yang luar biasa, namun secara tidak langsung diri kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam menggali lagi sesuai dengan kemampuan dan juga tingkat pengetahuan dari siswa itu sendiri. Semoga tadi dari RPP yang saya buat yaitu tentang RPP yang berdiferensiasi dapat menjembatani siswa untuk lebih meningkatkan dan juga belajarnya sesuai dengan tingkat kemampuannya, Bu. Karena tadi tagihan di akhir pembelajaran saya mau menggarisbawahi yaitu siswa dapat mengejawantahkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar ya, ataupun dalam bentuk audio yaitu rekaman dari siswa, yaitu setelah mereka belajar dari materi yang kita sampaikan. Jadi kita jangan sampai mematok semuanya harus sama, namun kita melihat potensi siswa sesuai dengan kemampuan atau tingkat dari pemahaman siswa sesuai dengan hobi atau minatnya sesuai dengan kodratnya tadi. Demikian, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Danang. Tadi Pak Danang dalam pembelajaran seperti itu yang tadi sampaikan Pak Danang memang sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan anak dan mungkin harapannya anak dan juga harapannya Pak Danang itu semuanya nanti bisa menular ke guru mapel atau mapel yang lain. Terima kasih Pak Danang untuk waktunya hari ini. Sama-sama, Bu Is, dan saya mohon maaf jika selama saya melakukan pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa Bu Is maklumi atau mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan dari diri sudah terjawab. Kemudian Pak Danang juga sudah menjawabnya dengan baik untuk menceritakan apa yang tadi diberikan dengan dia tadi. Bu Is bisa diceritakan kembali, ternyata sudah nyambung ya. Cuma untuk apa? Coaching Bu Is itu mungkin yang pertama saya ada. Jadi tadi Pak Danang kan dalam kita membawa HP. Awas itu mungkin kata kuncinya kendalanya itu mudah dikejar. Bagaimana Pak Danang nanti bisa mengatasinya. Biasa saya kira mau yang lain juga sudah teruntuk, sudah bagus. Pertanyaan-pertanyaan sudah teruntuk. Yang penting pada saat coaching memang ada kata kunci yang harus dikejar. Saya kira itu saja sudah baik semua. Terima kasih. Sama Pak Danang, terima kasih atas bimbingan dan arahan itu. Berapa menit ini?